Nama saya Nova Artika. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan pergolakan yang terjadi di Indonesia karena ideologi, yaitu PKI Madiun, DITII, dan peristiwa G30S. Kali ini saya akan menjelaskan pergolakan yang disebabkan karena kepentingan dan sistem pemerintahan. Konflik yang terjadi karena kepentingan pada masa Presiden Soekarno ada 3, yaitu APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, Andi Aziz, dan yang ketiga adalah RMS atau yang disingkat Republik Maluku Selatan. Konflik yang terjadi karena kepentingan rata-rata disebabkan karena masalah ketentaraan. Oke, langsung kita bahas. Yang pertama ada APRA. Pemberontakan APRA berpusat di kota Bandung dengan nama pemimpinnya adalah Raymond Westerling yang seorang Belanda. Westerling memanfaatkan kepercayaan rakyat Indonesia pada isi ramalan Joyoboyo, yaitu akan adanya seorang Ratu Adil yang akan memerintah Pulau Jawa untuk kepentingannya. Westerling menolak kedatangan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat APRIS memasuki kota Bandung. Westerling yang ingin membentuk negara Pasundan dibantu oleh Sultan Hamid II yang waktu itu kecewa karena tidak dijadikan Menteri Pertahanan. Namun akhirnya Westerling berhasil kabur ke Belanda, sedangkan Sultan Hamid dijatuhi hukuman penjara. Pemberontakan ini tidak berlangsung lama dan berhasil ditumpas oleh operasi militer. Yang kedua adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Aziz. Di sini Andi Aziz tidak bekerja sendiri, tapi dibantu oleh anak buahnya, dan ini berpusat di kota Makassar. Latar belakang pemberontakan ini hampir sama dengan APRA, yaitu tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Kalau saat ini itu adalah TNI-nya Indonesia. Andi Aziz ingin membentuk negara Indonesia Timur sendiri, tapi akhirnya pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh operasi militer yang dipimpin oleh Kolonel Kawilarang. Pemberontakan karena kepentingan yang terakhir ada RMS atau Republik Maluku Selatan. Ini pusatnya adalah Maluku. RMS dipimpin oleh Dr. Sumokil. Tujuannya adalah ingin memisahkan Maluku dari Indonesia. Jadi tujuannya adalah untuk membentuk negara baru. Pemberontakan ini sama seperti Andi Aziz berhasil ditumpas oleh operasi militer yang dipimpin Kolonel Kawilarang. Nah, kenapa di sini saya selalu menyertakan foto? Karena biasanya dalam soal-soal ujian selalu ada foto seseorang dan kalian disuruh menyebutkan apa peran orang tersebut. Yang terakhir ini adalah pergolakan yang disebabkan karena sistem pemerintahan. Di sini ada 2, yaitu PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Nah, di sini saya akan jadikan satu antara PRRI dan Permesta karena Permesta dibentuk sebagai dukungan terhadap PRRI. Latar belakang pemberontakan ini karena adanya kecemburuan pemerintahan daerah-daerah terhadap pemerintah pusat. Mereka merasa pemerintah pusat hanya mementingkan Jawa sebagai sentris pemerintahan. Mereka membentuk dewan-dewan di berbagai daerah seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, Garuda, dan Manguni. PRRI dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara dan Ahmad Hussein, sedangkan Permesta dipimpin oleh Vences Sumual. Pemberontakan ini dapat ditumpas dengan berbagai operasi militer. Ada operasi militer tegas 17 Agustus dan operasi Sadar. Nah, itu tadi adalah pergolakan yang terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Rata-rata pergolakan yang terjadi karena adanya kekecewaan terhadap pemerintahan saat itu. Pemberontak merasa punya jasa besar terhadap berdirinya Indonesia,
seperti Amir Syarifuddin, Sultan Hamid II, dan juga Syafruddin Prawiranegara. Mereka harus berakhir sebagai pemberontak padahal pernah berjasa bagi Indonesia. Nah, sekian perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kelas sejarah selanjutnya.